Dan bagaimana cara penerapannya? Mari kita dengarkan bersama-sama Diseminasi Positif Budaya Positif oleh Bapak Suwardo. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Bu Aisyah yang sudah membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru, semua warga SDN 03 Talun yang saya hormati pula, selamat pagi, salam bahagia dan salam sehat. Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, ya, supaya kita semangat dan memotivasi sekolah kita, nanti pada waktu saya dengan SDN 03 panjenengan bisa bilang semangat luar biasa, oke? Coba SDN 03 Talun, semangat luar biasa. Oke, boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu, mungkin kata budaya positif Bapak Ibu juga sudah tidak asing, ya. Kira-kira sebelum saya sampaikan, bukan berarti saya berdiri di depan itu saya paling pintar, tidak. Kita di sini sifatnya adalah diskusi, karena kebetulan di pendidikan guru penggerak itu ada materi budaya positif yang harus saya sampaikan kepada rekan-rekan di sekolah atau di mana saja. Tujuannya adalah untuk membuat suasana positif baik di sekolah, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat. Nah, ini sebelum ke materi, ya, kira-kira menurut panjenengan budaya positif itu apa, Bapak Ibu? Budaya positif, betul. Ada yang, betul, Bu? Budaya positif apa kira-kira? Apa Bu? Budaya apa Bu? Budaya itu mungkin maksudnya itu adalah kebiasaan positif yang dilakukan di lingkungan sekolah, Pak. Iya, luar biasa ya. Budaya itu memang kebiasaan. Budaya itu berasal dari kata kebiasaan, itu budaya. Ya, kalau positif itu hal-hal yang positif. Ya. Sebelum saya lanjutkan ke materi yang lebih lanjut, biar tidak membosankan, ada es breaking dulu Bapak Ibu, ya. Nah, ini es breaking kali ini clue-nya adalah bumi itu bulat, ya. Bumi itu bulat, bisa diperhatikan, ya. Sekarang kalau bumi itu bulat, clue-nya, clue itu kata kunci. Kalau 10 itu 1, 8 itu 2. Sekarang pertanyaannya, 80 berapa Bapak Ibu? 80 berapa? Clue-nya bumi itu bulat. Kalau 10 itu 1, 8 itu 2. 80 berapa? Berapa? 20. Ya boleh, tidak apa-apa. Di sini nggak ada yang salah kok. Berapa? Ayo, kita menguji motorik dan sensor kita, ya, untuk konsentrasi saja. Berapa 80? 21, ya. 21. Berapa Bapak Ibu? Ada yang lain? Mari kita perhatikan clue-nya dulu. Clue-nya bumi itu bulat itu, ya. Betul kan? Bumi bulat. Nah, kata kuncinya bumi bulat, 10 itu 1, ya. Sebenarnya 80 itu 3 Bapak Ibu. 83 ya? 1 tambah 3 tambah 2 kan? 83 dari mana Bapak Ibu? Dari clue-nya itu bumi bulat. Kita perhatikan angka 10 yang bulat itu berapa? 1, ya kan? Nah, angka 8 yang bulat berapa? 2. Sekarang 80 berarti yang bulat berapa? 3. Berarti kalau 6.000 berapa? 6.000 berapa? 4. Betul, luar biasa. Ini sudah mulai konsentrasi. Ya, 12.000 berapa?
12.005. Kalau baca saat ini 12.000 berapa? 12.000. Tadi 6.004 sudah tahu. 12.000 berapa? 12.000. Tadi 80 berapa Bapak Ibu? 3 kan? Nah, 6.000 tadi ada yang jawab 4 sudah betul. Sekarang 12.000 berapa? 6. Kok tadi jawabnya berarti belum konsentrasi, betul tapi belum konsentrasi. Sebenarnya 12.000 itu 3. Kok bisa Pak? 3? Dari mana Pak Ibu? Coba perhatikan clue-nya bumi bulat. Yang bulat di 12.000 ada berapa? 3. Oke, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ya, ini strategi seperti ini itu bisa diterapkan di pembelajaran Bapak Ibu guru di kelas supaya anak-anak tidak bosan dan juga melatih konsentrasi kita. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, nah budaya positif tadi disampaikan hal-hal yang baik, yang positif. Nah, tapi budaya positif sebenarnya adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah. Karena kita fokusnya di sekolah. Sebenarnya bisa di lingkungan masyarakat atau keluarga, tapi kita fokusnya di sekolah yang berpihak pada murid agar murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, ini budaya positif ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan menyenangkan sehingga mereka dapat berkembang dan mencapai potensi terbaiknya. Nah, ini kata kuncinya adalah berpihak pada murid ini, ya. Kemudian konsep-konsep budaya positif itu ada 7 Bapak Ibu. Di sini ada perubahan paradigma belajar. Nanti kita akan memperhatikan selama ini kita belajar itu sudah bagaimana, ya, yang kita terapkan. Kemudian disiplin positif, ya, budaya positif itu nanti kuncinya ada disiplin positif. Kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar. Kemudian posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Mungkin ini hal baru Bapak Ibu, ya? Hal baru yang baru didengar, terutama mungkin yang pernah mendengar, cuma untuk lebih mendalamnya kita akan belajar bersama di sini Bapak Ibu. Ya? Bagaimana cara penerapannya? Nah, cara penerapannya yang pertama yaitu dengan tadi kita harus merubah paradigma belajar, ya. Nah, paradigma belajar kita itu kita harus sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara itu berlandaskan bahwa kemerdekaan belajar yang menekankan pada penuntunan kodrat anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu ada filosofi penuntun, ya. Kalau dulu mungkin kita kalau belajar itu kan masih teacher center Bapak Ibu. Jadi berpusat pada guru. Nah, sekarang harapannya itu harus student center. Belajar itu harus berpusat pada siswa. Kemudian guru menghamba kepada murid. Menghamba itu bukan menghamba seperti manusia pada Tuhan, tidak. Artinya kita harus mengikuti murid sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Jadi setiap anak itu memiliki kodrat yang berbeda. Nah, kodrat yang berbeda itu maka kita harus menyesuaikan kebutuhan belajar mereka. Kebutuhan belajarnya seperti apa, karakternya seperti apa. Nah, jadi kemerdekaan anak yang A tidak boleh dipaksakan kepada yang B, tidak bisa. Oke. Nah, kemudian filosofi berikutnya adalah kita menuntun. Ibaratnya seorang pendidik itu diibaratkan seperti petani Bapak Ibu. Petani jagung itu hanya bisa menumbuh kembangkan jagung, tidak bisa merubah jagung.
Jadi jagung itu mau menjadi subur atau tidak tergantung petaninya. Nah, kalau misalnya mulai subur ya berarti yang diubah bukan jagungnya, tapi bagaimana kita menggumburkan tanahnya. Terus bagaimana kita merawat, memberikan pupuk, ya kan? Memberikan pupuk kemudian membasmi hama-hamanya. Nah, sehingga jagung itu akan tumbuh subur. Ya, sesuai dengan harapan jagung. Jagung tidak akan bisa berubah menjadi padi atau menjadi tanaman yang lain. Jadi filosofi menuntun itu harus diterapkan di paradigma pembelajaran. Nah, ini kita flashback ke belakang. Apakah kita sudah menerapkan seperti itu di pembelajaran kita apa belum? Ini nanti ada kaitannya dengan budaya positif Bapak Ibu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah disiplin positif, dimulai dari disiplin positif, ya. Disiplin positif itu pendekatan yang efektif untuk membantu anak-anak belajar, berkembang dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini Bapak Ibu yang karena sekarang sudah berikut merdeka pasti tidak asing dengan kata-kata profil pelajar Pancasila. Itu ada 6 dimensi Bapak Ibu. Cuma 6 dimensi ini tidak akan bisa langsung dilaksanakan tanpa adanya disiplin positif. Nah, apa itu 6 dimensi profil pelajar Pancasila? Ya, yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Makanya di sekolah kita sudah ada kebiasaan setiap Jumat itu juga budaya positif, ya. Asmaul Husna, kemudian surat-surat pendek. Nah, nanti kalau dikembalikan ke yang tadi, berarti berpusat kepada siswa, yang ini juga siswa itu sudah luar biasa, ya. Kemudian mandiri, siswa harus dilatih mandiri. Bernalar kritis, apakah sudah bernalar kritis? Kadang nanti ada kaitannya dengan kebutuhan dasar siswa tidak bernalar kritis itu sebabnya apa? Berkebinekaan global, ya. Kemudian gotong royong di tempat kita sudah berjalan luar biasa, ini juga budaya positif. Oke. Kemudian kreatif, anak-anak dituntut kreatif, maka sekarang di kelas-kelas itu banyak sekali karya anak yang dipajang karena pembelajaran itu berpusat pada peserta didik, kemudian hasil kreasi mereka kita proses dipajang sebagai bentuk bahwa siswa-siswa kita memiliki kreativitas yang tinggi. Nah, berikutnya motivasi perilaku manusia, ini penting. Bagaimana kita memotivasi manusia? Ya, itu manusia adalah kekuatan pendorong di balik setiap tindakan dan perilaku kita. Jadi memahami motivasi itu sangat penting untuk memahami diri sendiri dan orang lain. Oke? Yang pertama memahami diri sendiri, kemudian memahami orang lain. Kadang kita tidak bisa memaksakan sesuatu kehendak kita kepada orang lain, terutama kepada peserta didik. Nah, ini. Serta untuk memprediksi dan mempengaruhi perilaku. Oh, kira-kira apa yang dapat saya arahkan kepada peserta didik sehingga berdampak positif. Ini sumber informasinya dari Wikipedia. Kita biasakan kalau mengutip dari sesuatu itu sumbernya harus diikutkan. Itu jadi kebiasaan seperti itu tidak boleh karena ini adalah karya orang yang motivasi perilaku. Yang berikutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, itu kebutuhan dasarnya itu ada 5 Bapak Ibu. Yang paling tengah adalah survival. Survival itu kebutuhan hidup. Ini yang paling utama ini. Kemudian ada 4 kebutuhan yang lain: kebebasan, kesenangan, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima. Sedangkan kebutuhan dasar itu dibagi 2 Bapak Ibu. Ada kebutuhan dasar secara fisiologis dan psikologis. Nah, yang utama adalah fisiologis. Ini apa kaitannya dengan peserta didik kita itu apa Bapak Ibu? Oke. Jadi begini, kebutuhan fisiologis itu kebutuhan makan, tempat tinggal, kemudian kebutuhan pokok ya. Nah, itu kadang kenapa mereka berperilaku tidak sesuai dengan yang lain? Karena mungkin kebutuhan dasarnya belum tercukupi. Maka kita harus peka.
Nah, kebutuhan psikologis apa? Seperti kebutuhan keamanan. Manusia itu butuh merasa aman, nyaman, tidak ada bahaya. Nah, anak-anak kita kadang di sekolah merasa bahaya terancam dari temannya apa. Zaman dulu kan masih ada ya anak yang mungkin berbuat meminta pada temannya dengan cara paksa, itu sekarang harusnya sudah tidak ada. Ini kebutuhan aman harus ada. Kebutuhan cinta dan kasih sayang, anak-anak kita harus diperlakukan sama. Ini tidak membeda-bedakan. Ya, kalau seingat saya zaman dulu anak yang terkenal itu yang paling pintar dan yang paling beling. Nah, sekarang nggak boleh lagi. Jadi semuanya anak harus diperlakukan sama. Kemudian kebutuhan aktualisasi diri, ya, kesenangan. Mereka juga butuh kesenangan. Apa kesenangan mereka harus kita fasilitasi. Ini kebutuhan dasar juga berpengaruh.
ini kita akan membuat kesepakatan dan keyakinan kelas ya. Nah, keyakinan kelas itu apa? Yaitu nilai-nilai kebajikan positif yang kamu buat bersama. Nanti kita sepakati ya, kamu tuliskan dalam kertas ini, pada ini. Nanti setelah apa yang kamu tuliskan sesuai dengan keyakinan kelas yang mengandung nilai-nilai positif, kamu nanti pasang di sini ya. Kita buat kesepakatan bersama kira-kira apa saja yang mengandung nilai-nilai kebajikan itu. Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, ada pertanyaan atau tidak? Ada, apa yang jelas?